CEO muda nan cantik itu sudah divonis tak bisa berjalan selamanya. Tapi tiba-tiba, pemuda miskin dari bengkel kecil menatapnya dan berkata, "Beri aku waktu 10 menit. Aku bisa membuatmu berdiri lagi." Siapa sebenarnya pemuda ini? Dan apa yang terjadi setelahnya akan membuatmu terdiam. Tonton sampai habis, dan jangan lupa absen kota kalian di komentar ya. Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mana saja, tulis sekarang. Semua orang ingin menjadi Andin. CEO perempuan termuda di antara 100 perusahaan teknologi terbesar Asia Tenggara. Di usia 27 tahun, namanya terpampang di papan saham, diwawancarai oleh media ternama, dan setiap langkahnya menjadi bahan pujian. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dalam sekejap, semua yang dia bangun dengan ambisi, disiplin, dan pengorbanan bertahun-tahun, bisa hancur dalam suara rem berderit yang memekakan telinga. Hari itu harusnya menjadi momen terbesarnya. Peluncuran teknologi terbaru dari perusahaan raksasa yang ia pimpin sendiri sejak usia 23 tahun. Seluruh pemegang saham berkumpul, investor internasional hadir, dan ribuan penonton menanti pidato pembuka dari Andin. Tapi sebelum mobilnya mencapai gedung utama, sebuah truk yang remnya blong dari arah berlawanan menghantam sisi mobilnya. Andin tidak sempat menjerit. Ia hanya ingat suara benturan keras, kemudian gelap. Lalu saat matanya terbuka, atap rumah sakit menyambutnya, dan sebuah suara datar dokter berkata, "Maaf, Bu Andin. Kaki Anda tidak lagi merespons dari bagian paha ke bawah. Saraf tulang belakang Anda mengalami kerusakan parah." Dunia seakan membeku. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Ia hanya menatap langit-langit putih itu, mencoba memahami apakah ini hanya mimpi buruk atau kenyataan yang kejam. Seminggu kemudian, berita tentang kondisi Andin meledak. Media-media mengabarkan kondisi CEO muda yang kini menggunakan kursi roda. Beberapa menyebutnya inspiratif karena masih hadir dalam rapat perusahaan, meski dengan kondisi yang luar biasa. Tapi di balik sorotan kamera, ada luka yang tak bisa disembunyikan. Setiap pagi, ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kakinya yang diam tak bergerak, seperti benda asing yang bukan miliknya. Ia mencoba mencubit, menekan, memaksa, tapi tak ada rasa. Bahkan tangisnya pun terasa percuma. Yang menyakitkan bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, tapi kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Andin terbiasa mengatur orang, menggerakkan tim, memimpin strategi. Tapi kini, tubuhnya sendiri menolaknya. Di rumah, suasana pun berubah. Para pembantu rumah tangga yang dulu melayani dengan penuh semangat, kini menjadi terlalu hati-hati, seolah takut salah menyentuh. Ayah ibunya yang dulu bangga memamerkan foto Andin di acara keluarga, kini lebih sering terdiam dan menghindari topik pembicaraan. Bahkan sang tunangan, Bram, pria sempurna yang selalu berada di sisinya, mulai terlihat tidak nyaman. Ia masih datang, masih memberi pelukan, tapi Andin bisa merasakan, itu bukan pelukan yang sama. "Sayang, kamu tetap cantik kok, dan hebat," ucap Bram suatu malam sambil membelai rambutnya. Tapi tangan Bram tidak lagi sehangat dulu. Seperti sedang menyentuh sesuatu yang rapuh dan asing. Andin hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas. Ia tahu, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar mencintai dirinya. Bukan hanya prestasinya, bukan hanya citranya sebagai wanita sempurna. Hari demi hari berlalu seperti pengulangan tanpa harapan. Kursi roda menjadi teman yang tak terelakkan. Ia mencoba terapi, dokter spesialis, metode dari luar negeri. Semua hasilnya nihil. Bahkan ada yang menawarkan pengobatan spiritual dengan harga selangit, yang lebih mirip penipuan daripada solusi. Puncaknya adalah saat salah satu investor besar perusahaan mencoba membujuk Andin untuk menyerahkan sementara posisi CEO kepada orang lain, karena dianggap tidak bisa aktif secara penuh. Meski tersenyum sopan di rapat, Andin tahu itu adalah awal dari upaya menyingkirkan dirinya perlahan-lahan. Dunia bisnis tak pernah punya ruang untuk kelemahan. Setelah rapat itu, Andin duduk sendirian di balkon rumahnya, memandang malam yang kosong. Angin berembus lembut, tapi hatinya terasa beku.
Ia menggenggam pegangan kursi rodanya erat-erat, menggigit bibir menahan tangis. Apakah hidupku memang sudah selesai di sini? Batinnya. Ia tidak marah pada takdir. Tapi rasa hancur itu begitu dalam. Dalam diam, ia berkata lirih. Nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau memang engkau masih mengizinkan aku bangkit, Allah beri aku satu keajaiban. Bukan belas kasihan orang. Tapi satu alasan saja, untuk terus hidup. Tak ada suara yang menjawab. Tapi di kejauhan, nasib sedang menulis pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah mobil mewah melaju menuju pusat kota. Andin duduk di dalamnya dengan wajah kosong, menuju pertemuan bisnis yang terasa hambar. Tapi takdir punya rencana lain. Mesin mobil mendadak mati di sebuah gang sempit. Dan seorang pemuda dari bengkel kecil di ujung jalan itu berjalan mendekat. Udara siang itu terasa ganjil. Matahari menyengat seperti biasa. Tapi langit tidak sepenuhnya cerah. Awan kelabu menggantung malas di atas gang kecil tempat mobil mewah Andin tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Supirnya panik, memutar kunci berulang kali. Tapi mesin tak merespons. Bu, sepertinya akinya drop. Kita mogok. Ujar si supir gugup. Andin menghela napas panjang, menatap keluar jendela ke arah jalan sempit yang nyaris tak pernah ia lalui seumur hidupnya. Ia menolak dibantu keluar oleh supir. Dengan sigap, ia membuka pintu sendiri, menurunkan kursi roda dari bagasi mobil khususnya, lalu duduk dengan anggun, meski hatinya sedang berantakan. Jalanan itu tampak sepi. Hanya ada beberapa warung kecil, dinding kusam yang mulai retak, dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Tak cocok dengan image seorang CEO yang biasa hadir di ruangan ber-AC dengan marmer mengilap. Kenapa bisa mogok di tempat seperti ini sih? Gumamnya kesal, sambil menyeka keringat di pelipis. Ia menatap ponsel, sinyal lemah. Tidak ada Uber, tidak ada layanan derek instan. Seolah semesta ingin memaksanya berhenti sejenak. Dari ujung gang, seorang pemuda dengan baju penuh oli dan topi lusuh mendekat sambil mendorong sepeda motor tua. Wajahnya kecoklatan, rambut acak-acakan, tapi matanya tajam, penuh rasa penasaran. Ia melirik mobil Andin, lalu menatap perempuan itu tanpa rasa canggung. Mogok, ya. Andin hanya mengangguk dingin. Ia tak ingin berbasa-basi. Boleh saya lihat mesinnya sebentar, Mbak? Tanya pemuda itu lagi. Mbak? Gumam Andin dalam hati. Sudah lama tak ada orang memanggilnya begitu. Biasanya orang menyebutnya, Ibu Andin, Bu CEO, atau Direktur. Tapi pemuda ini, bahkan tidak tampak tahu siapa dirinya. Dengan malas, Andin mengangguk. Supir membuka kap mobil. Pemuda itu meneliti bagian dalam mesin dengan cepat dan akurat. Tangannya lincah, wajahnya serius. Tak lebih dari 3 menit, ia menepuk kap mesin. Coba dinyalakan lagi, Pak. Ajaib. Mesin langsung hidup. Andin sedikit terkejut. Cuma sekring pengaman. Kadang kendor kalau kabel aki terguncang. Ujarnya ringan. Andin menatap pemuda itu penuh selidik. Ia bukan montir biasa. Terlalu cepat. Terlalu tepat. Terima kasih. Ucap Andin singkat. Tapi sebelum pemuda itu melangkah pergi, ia menatap kaki Andin yang diam di kursi roda. Kaki itu bukan masalah, Mbak. Yang penting kepala sama hatinya jangan ikut lumpuh. Katanya tenang, tapi tajam. Perkataan itu seperti tamparan. Andin membeku. Ia menoleh pelan, menatap pria itu penuh curiga dan emosi yang tak bisa dijelaskan. Apa maksud kamu? Suaranya meninggi. Enggak apa-apa. Cuma sekadar ngomong. Soalnya dari tadi saya lihat. Tatapan Mbak itu kosong. Kayak orang yang nyerah. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Pemuda itu tidak marah. Ia justru tersenyum, menunduk sedikit, lalu berkata pelan. Saya cuma montir kecil. Tapi saya tahu, orang kuat itu bukan yang bisa jalan, tapi yang bisa bertahan waktu jatuh. Andin tak tahu harus berkata apa. Hatinya panas, tapi sekaligus tersentuh. Ia ingin marah, tapi ada sesuatu dalam suara pemuda itu yang terasa tulus.
bahkan lebih tulus daripada semua rekan kerjanya selama ini. Sebelum pergi, pemuda itu sempat menatap Andin sekali lagi dan berkata kalimat yang menancap dalam-dalam ke jiwanya. "Mbak, kalau suatu hari nanti Mbak benar-benar mau jalan lagi, cari saya. Tapi cukup kasih saya waktu 10 menit saja." Andin menahan napas. "Apa?" "Beri saya 10 menit. Saya bisa bantu Mbak berdiri lagi," ujarnya tanpa senyum, tapi dengan keyakinan yang membuat dada Andin bergetar. Lalu ia berjalan pergi, mendorong motornya kembali ke bengkel kecil di ujung gang. Andin hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Dunia seperti berhenti berputar. Hanya suara mesin mobilnya yang masih menyala, seolah menegaskan bahwa apa yang baru saja terjadi bukan mimpi. Dalam perjalanan pulang, Andin tak bicara sepatah kata pun. Supirnya heran, tapi memilih diam. Di kepalanya, kalimat itu terus terngiang. "Beri saya 10 menit. Saya bisa buat Mbak berdiri lagi." Itu kalimat paling absurd yang pernah ia dengar. Dan entah kenapa, di balik logika dan gelar CEO-nya, Andin justru mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya dia? Sejak pertemuan siang itu, pikiran Andin tidak lagi sama. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menenggelamkan diri dalam laporan keuangan, agenda presentasi, bahkan debat internal direksi. Tapi entah kenapa, semua terasa kosong. Kalimat pemuda tambal ban itu terngiang lebih keras daripada suara riuh ruang rapat. "Beri saya waktu 10 menit. Saya bisa buat Mbak berdiri lagi." Itu bukan sekadar kalimat gila. Itu janji. Dan janji seperti itu tidak bisa datang dari orang biasa. Andin menghabiskan malamnya menatap langit-langit kamar. Biasanya ia mengisi waktu dengan membaca jurnal teknologi atau mendengarkan musik klasik. Kini, ia justru membuka galeri ponsel, menatap foto dirinya saat masih bisa berdiri dengan anggun dalam balutan blazer putih. Tapi malam itu, tatapannya kosong. Ada yang patah di dalam dirinya. Dan anehnya, justru kalimat lelaki asing itu yang membuatnya ingin mencari lagi harapan. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Andin menyuruh supirnya kembali ke jalan kecil tempat mereka mogok kemarin. Tapi saat mobilnya tiba, bengkel tambal ban itu sepi. Tak ada tanda-tanda aktivitas. Gerbangnya hanya dari seng yang separuh karatan, dengan papan kayu bertuliskan, "Tambal ban," seadanya. Tak ada nama. Tak ada nomor telepon. Seolah-olah tempat itu berdiri di luar sistem. Ia mengetuk-ngetuk, tapi tak ada yang menjawab. Seorang ibu penjual gorengan di warung sebelah memperhatikan. "Nyari siapa, Bu?" "Pemuda tambal ban yang kemarin. Yang bantu saya." "Oh, Mas Raka. Biasanya pagi udah buka. Tapi kalau hari Sabtu suka pergi lama. Katanya buat urusan penting." "Raka." Nama itu akhirnya terucap. Tapi jawaban sang ibu malah menambah misteri. "Apa dia tinggal di sini?" tanya Andin. Ibu itu menggeleng. "Saya juga kurang tahu. Dia orangnya nggak banyak ngomong. Kadang nginep di bengkel. Kadang nggak kelihatan berhari-hari. Tapi baik. Sopan. Anak-anak suka banget kalau dia lagi ada. Soalnya suka ngajarin mereka ngelas. Bikin mainan dari kaleng bekas." Andin mengangguk pelan, lalu kembali masuk ke mobil. Tapi hatinya belum tenang. Ia pulang dengan tangan kosong, tapi dengan pikiran yang lebih penuh dari sebelumnya. Siapa sebenarnya Raka? Hari-hari berikutnya, Andin diam-diam menyuruh tim keamanannya untuk mencari data tentang Raka. Ia memberikan ciri-ciri fisik dan lokasi bengkel tempat ia ditemui. Tim itu bekerja cepat, seperti biasa. Tapi setelah 2 hari, laporan yang masuk membuat alis Andin mengernyit. Nama lengkap tidak diketahui. KTP tidak ditemukan. Tidak ada catatan di sistem administrasi kependudukan atas nama Raka yang tinggal di area tersebut. Bahkan SIM atau NPWP-nya tidak ada. Seolah-olah, orang ini tidak terdaftar secara legal. Ucap kepala keamanan dengan wajah bingung. "Bagaimana dengan CCTV di area sekitar?" tanya Andin. "Kami cek. Tapi tidak satu pun kamera menyorot wajahnya secara jelas. Ada rekaman dia memperbaiki mobil ibu, tapi dari belakang."
Andin merasa dirinya sedang mengejar bayangan. Semakin dicari, semakin samar. Tapi semakin samar, semakin kuat pula hasratnya untuk menemukan Raka. Bukan hanya karena kalimat 10 menit itu. Tapi karena ada satu hal yang lebih mengusik dari segalanya. Tatapan mata pemuda itu. Tatapan yang tak pernah ia temui di mata investor, dokter, tunangan, bahkan orang tuanya. Tatapan orang yang melihat dirinya bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita lumpuh, tapi sebagai manusia yang sedang remuk dan tetap layak diselamatkan. Hari keempat, Andin kembali ke bengkel itu sendirian. Kali ini tanpa pengawalan. Ia menunggu di mobil selama hampir 2 jam. Lalu dari kejauhan, sesosok tubuh muncul sambil mendorong motor kecil. Bajunya seperti kemarin, penuh noda oli. Tapi langkahnya tenang. Raka melihat mobil itu, dan saat melihat sosok Andin di dalamnya, ia hanya tersenyum kecil, lalu mendekat. "Saya tahu Mbak bakal balik," ucapnya santai. Andin membuka jendela perlahan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya langsung. "Nama saya Raka. Monter. Tambal ban. Bantu orang kalau sempat." "Udah." Andin menatap tajam. "Kamu bukan sekadar tukang tambal ban biasa. Kamu tahu tentang syaraf, tentang titik pijat, tentang mesin juga. Dan kamu bisa bilang kamu bisa buat saya berdiri dalam 10 menit. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Andin. Lama, seolah mencari sesuatu jauh di dalam dirinya. "Apa kamu percaya sama saya?" Pertanyaan itu membuat Andin terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang membalikan semua logika dan mempertanyakan keyakinannya. "Enggak. Tapi, aku pengen percaya," jawabnya pelan. Raka mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya nggak bisa kasih janji pasti. Tapi saya bisa kasih satu hal yang belum pernah Mbak dapat dari dokter manapun, keyakinan." Andin memejamkan mata sejenak. Napasnya berat. Ia tahu, jika ini diketahui media, dia bisa jadi bahan tertawaan. CEO besar mencari penyembuhan dari seorang tambal ban. Tapi hatinya justru merasa ringan setiap kali berada di dekat Raka. "Saya nggak minta apapun," lanjut Raka. "Tapi kalau Mbak memang siap, saya butuh satu hal." "Apa?" "Waktu. 10 menit. Tapi bukan sekarang. Nanti, kalau hati Mbak benar-benar siap berdiri lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andin merasa ada seseorang yang tidak ingin memanfaatkan kelemahannya, tapi justru ingin membangkitkan kekuatannya. Dari arah yang tak terduga, muncul seseorang yang tidak peduli dengan jabatan atau citra. Hanya satu, siapa Andin sesungguhnya, jauh di balik gelar, harta, dan kursi roda itu. Di sanubarinya, ada sesuatu yang mulai bergolak. Raka pun melangkah masuk ke dalam bengkelnya. Sementara Andin masih terpaku di tempat duduknya, menatap langit yang mulai redup. Tapi di dalam hatinya, ada cahaya yang perlahan menyala. Andin duduk di dalam mobil, tapi pikirannya sudah jauh meninggalkan kemewahan jok kulit, dashboard digital, dan aroma parfum interior yang mahal. Matanya tak lepas dari bengkel kecil yang kusam di seberang. Suara klakson dari mobil di belakang tak lagi ia dengar. Semuanya membisu, kecuali degup jantungnya sendiri yang terdengar seperti palu ketakutan dan harapan yang saling bersahutan. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhir mereka. Sejak Raka menatapnya dan berkata, "Saya nggak bisa kasih janji pasti. Tapi saya bisa kasih satu hal yang belum pernah Mbak dapat dari dokter manapun, keyakinan." Sejak hari itu, Andin tak lagi sama. Ia tetap hadir dalam rapat, tetap menandatangani dokumen penting, tetap mengarahkan jalannya perusahaan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, ia seperti hidup di dua dunia. Dunia yang percaya logika, dan dunia baru yang diam-diam ingin mencoba percaya pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh gelar, data, atau diagnosis. Hari ini, ia datang sendiri, tanpa supir, tanpa asisten, tanpa pengawal. Ia memarkir mobil beberapa meter dari bengkel dan menurunkan sendiri kursi rodanya. Tangannya gemetar saat membuka pintu, tapi ia paksa tubuhnya bergeser dan duduk. Raka sedang duduk di bangku kayu,
mengelap rantai sepeda motor dengan tangan penuh oli. Ia tidak terkejut melihat Andin datang. Seolah ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang ditunggu. Andin menghampiri perlahan. Jalanan tak rata. Roda kursinya beberapa kali terantuk batu kecil. Tapi ia tidak berhenti. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dimaksud Raka dengan 10 menit. Tanpa menoleh, Raka berkata, "Akhirnya datang juga." Andin berhenti di depannya. Nafasnya tertahan. "Aku siap," katanya pelan. Raka mengangkat wajah. "Yakin?" Andin menatap lurus. "Aku nggak tahu apa yang akan kamu lakukan. Tapi aku lebih takut kalau aku terus begini." Raka berdiri, membuka pintu bengkel, dan memberi isyarat agar Andin masuk. Di dalam, tak ada peralatan medis. Hanya meja kayu, tikar lusuh, beberapa botol kecil berisi ramuan cair, dan rak tua berisi alat-alat sederhana. "Kita mulai sekarang?" tanya Andin. "Sekarang atau tidak sama sekali?" jawab Raka mantap. Ia menaruh jam pasir kecil di meja. "Waktunya 10 menit. Setelah itu, kamu tentukan sendiri apa yang kamu rasakan. Tapi setelah ini, aku minta kamu jujur, bukan ke aku, tapi ke dirimu sendiri." Raka mengambil semacam minyak dari rak, menuangkannya ke tangannya, lalu berlutut di depan Andin. Ia mulai menekan titik-titik tertentu di bagian paha dan lutut Andin, pelan namun konsisten. Matanya tak lepas dari titik yang disentuh, seperti sedang membaca peta yang hanya ia sendiri yang mengerti. Andin menahan napas. Awalnya, ia tidak merasakan apapun, hanya tekanan hangat. Lalu, detik ke-45, seolah ada gelombang kecil mengalir dari pangkal pahanya ke betis. Ia terdiam. Tak berani percaya. "Raka." Suaranya pelan. "SSST. Jangan bicara. Dengarkan tubuhmu." Bisik Raka. Waktu terasa melambat. Di menit kedua, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti ada yang bergetar di otot yang sudah lama mati rasa. Bukan rasa sakit, tapi seolah tubuhnya sedang berbicara. Raka terus menekan titik-titik itu, berganti dari paha ke tumit, lalu kembali lagi. Hening, tanpa alat canggih. Hanya 2 tangan dan keheningan yang mengguncang dunia. Menit kelima, pipi Andin basah oleh air mata. Aku bisa merasakan sesuatu. Ini nyata." Raka tidak menjawab. Ia tahu, pertanyaan itu bukan untuknya. Andin sedang bicara dengan dirinya sendiri. Dengan luka-luka dalam yang selama ini tak bisa dijangkau oleh MRI atau CT scan. Luka karena rasa gagal, hina, dan tak berguna yang diam-diam menumpuk di balik senyum CEO-nya. Di menit ke-8, jari-jari kaki Andin bergerak. Ia menatap ke bawah dengan tatapan tak percaya. "Raka." Kali ini Raka menatap matanya. "Kamu yang menggerakkan itu. Bukan aku. Tapi, kamu yang..." "Bukan. Aku hanya bantu mengingatkan tubuhmu bahwa dia belum sepenuhnya menyerah." Jam pasir habis. Raka berhenti. Ia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, mencuci tangannya tanpa berkata apapun. Andin terisak di kursi rodanya. Campuran antara haru, takut, dan terkejut. "Ini bukan mukjizat," kata Raka perlahan. "Tubuhmu masih bisa diselamatkan. Tapi kamu harus percaya, bukan pada aku, tapi pada dirimu sendiri. Dan jangan pernah menyerah pada harapan, meski sekecil apapun." Andin hanya bisa menangis. Ia tidak tahu apa yang harus ia ucapkan. Rasanya seperti baru saja keluar dari ruangan yang mengubah segalanya. Bukan karena ia bisa langsung berdiri, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya belum selesai. Sebelum pergi, Raka menyodorkan selembar kertas. "Ini alamat tempat terapi yang mungkin bisa kamu coba. Tapi bukan tempat mahal. Cuma orang-orang biasa. Tapi mereka tahu bagaimana membuat orang bangkit." Andin menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Saat ia menatap Raka, lelaki itu tersenyum. "Kalau nanti kamu sudah bisa berdiri, kamu nggak usah bilang terima kasih. Cukup bantu orang lain yang jatuh seperti kamu dulu."
Andin menggigit bibir. Air matanya kembali jatuh. Ia keluar dari bengkel itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelum 10 menit itu. Andin menatap dirinya sendiri di cermin. Wajah yang dulu dipuji sebagai simbol kekuatan wanita modern kini terlihat letih. Bukan karena waktu, tapi karena pergulatan batin yang tak pernah reda. Tangannya menyentuh pahanya, mencoba merasakan kembali denyut yang sempat muncul beberapa hari lalu. Ia mencoba menggerakkan kakinya, berharap ada keajaiban seperti saat bersama Raka. Tapi tidak ada. Tak ada getaran. Tak ada pergerakan. Keheningan kamar mewahnya terasa menekan dada. Apakah semua itu hanya sugesti? Apakah Raka hanya pandai memainkan psikologi? Atau, apakah tubuhnya memang sempat memberi respons, tapi kembali tertutup karena keraguannya sendiri? Andin mengusap wajahnya, berusaha menepis pikiran-pikiran itu. Ia lalu menatap selembar kertas yang diberikan Raka, alamat tempat terapi yang katanya bukan tempat elit, tapi berisi orang-orang yang tahu cara membantu orang bangkit. Ia mengambil napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia akan datang ke tempat yang jauh dari citra CEO. Bukan rumah sakit internasional, bukan klinik berbayar puluhan juta, tapi sebuah tempat di sudut kota, tak tercantum di Google Maps, yang bahkan tak memiliki papan nama yang jelas. Saat tiba di sana, bangunannya hanya rumah biasa dengan pagar besi tua. Di dalamnya, beberapa pasien duduk di kursi plastik, sebagian memakai tongkat, sebagian dengan ekspresi lelah tapi hangat. Tak ada resepsionis. Hanya seorang pria parubaya yang menyambutnya sambil tersenyum. Bu Andin, ya? Mas Raka sudah hubungi kami. Silakan masuk. Ucapnya ramah. Andin terkejut. Raka bahkan tak meminta nomor atau mengkonfirmasi apapun. Tapi entah bagaimana tempat ini sudah tahu siapa dia. Seperti ada komunikasi diam-diam di balik semua ini. Ia masuk ruangan yang sederhana. Hanya ada tikar, matras, dan alat bantu dari kayu. Tak ada mesin canggih. Tak ada aroma antiseptik. Tapi ada ketenangan. Dan kejujuran. Selama 2 jam, pria itu mengajaknya berbincang, bukan soal terapi, tapi tentang apa yang dirasakan tubuhnya. Apa yang ia takutkan. Apa yang ia pikirkan saat pertama kali tahu dirinya lumpuh. Tak ada diagnosa. Tak ada grafik. Hanya percakapan antara dua manusia yang setara. Daniel merasa seperti membuka pintu lama yang ia kunci rapat. Ia mengakui bahwa bukan kakinya yang paling lumpuh, tapi hatinya. Sejak kecelakaan itu, ia menyimpan luka karena merasa tak lagi berharga. Karena merasa semua orang hanya menghargainya saat ia sempurna, berdiri tegak, dan memimpin. Di akhir sesi, pria itu berkata pelan, "Kami tidak janji kamu akan langsung sembuh. Tapi kami tahu, tubuh manusia menyimpan ingatan. Dan selama kamu tidak menyerah, tubuhmu akan dengar keinginanmu." Malamnya, Andin duduk sendirian di balkon rumah. Lampu kota berkelip-kelip dari kejauhan. Tapi pikirannya kembali pada Raka. Sosok misterius itu membuatnya mempertanyakan ulang segalanya. Tentang kesembuhan, tentang harga diri, bahkan tentang makna hidup. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan. "Raka, aku sudah ke tempat itu. Aku belum sembuh, tapi aku merasa lebih hidup. Terima kasih." Pesan itu hanya centang 1. Tak terbaca. Ia diam sebentar, lalu menghapusnya. Ia tahu, Raka tidak menginginkan terima kasih. Dan mungkin, memang belum waktunya untuk bertemu lagi. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, ia membuat kesepakatan rahasia dengan dirinya sendiri. Bahwa ia tak lagi akan bergantung pada citra kuat yang dibentuk orang lain. Bahwa ia akan bangkit, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ia berhak untuk hidup utuh, meski dari titik nol. Dan jika nanti benar-benar bisa berdiri lagi, ia akan kembali ke bengkel kecil itu, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk berkata, "Aku sudah menemukan diriku." Hari-hari berikutnya, waktu terasa lebih lambat, namun tidak lagi sepi. Setiap pagi,
Andin bangun tanpa lagi merasa ingin menyembunyikan diri di balik selimut ketebalan ego dan luka. Ia masih menggunakan kursi roda, masih melakukan rapat dari ruang kerjanya, masih menandatangani keputusan penting. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan pada dunia di sekelilingnya, melainkan pada cara ia memandang dirinya sendiri. Di ruang pribadi tempat ia biasa menyendiri, kini ada matras tipis yang dibentangkan. Sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan, bukan untuk mematutkan wajah atau busana kerja, tapi untuk melihat kembali tubuhnya, secara jujur. Hari-hari ini, Andin belajar mengenali tubuhnya dari awal. Setiap tarikan nafas, setiap sentuhan ringan di paha atau betis, ia catat seperti anak kecil belajar mengeja huruf pertama. Ia mulai mengikuti terapi yang disarankan Raka, rutin 3 kali seminggu. Setiap sesi bukan hanya latihan fisik, tapi juga pertempuran mental. Ada hari di mana ia menangis karena tak merasakan kemajuan apapun. Ada pula hari saat ia bisa merasakan kehangatan menjalar dari tumit ke betis. Hal kecil yang dulu ia anggap remeh, kini menjadi sumber harapan. Suatu sore, setelah sesi terapi yang melelahkan, Andin merebahkan diri di matras, menghadap cermin. Pandangannya kosong, tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya terengah. Tapi ia tidak putus asa. Ia menatap refleksi dirinya sendiri, melihat rambut yang acak-acakan, wajah yang letih, dan tangan yang menggenggam erat kursi roda di sampingnya. Kalau kamu masih hidup, berarti kamu belum kalah, gumamnya pelan pada bayangan sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia memanggil orang tuanya untuk makan malam bersama. Ibunya datang dengan wajah penuh kekhawatiran, sementara sang ayah diam lebih banyak. Mereka duduk bertiga di meja makan besar yang selama ini sunyi. "Mama, Papa, aku nggak butuh kalian kasihan," ucap Andin tiba-tiba. Suaranya tegas tapi tak keras. "Yang aku butuh, cuma kalian percaya kalau aku bisa lewati ini." Ibunya terdiam. Ayahnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan kami, Nak, kami terlalu sibuk takut kehilanganmu sampai lupa kalau kamu bukan anak yang mudah menyerah." Kalimat itu, sesederhana apapun, menyusup hangat ke hati Andin. Malam itu, mereka makan malam tanpa kata-kata berlebihan. Tapi kebersamaan yang terbentuk kembali di antara mereka, memberi Andin kekuatan yang tidak ia dapat dari kursi direksi atau panggung media. Hari-hari berikutnya, ia mulai melibatkan dirinya dalam aktivitas perusahaan secara perlahan. Tapi kali ini, ia tidak lagi menutup-nutupi kursi rodanya dengan busana atau set panggung tinggi. Ia tampil apa adanya. Dalam sebuah konferensi bisnis, ia hadir di atas panggung dengan kursi roda dan menyampaikan pidato singkat. "Saya pernah berdiri di sini dengan 2 kaki saya. Hari ini saya berdiri dengan hati saya. Dan saya percaya, berdiri bukan soal posisi tubuh, tapi keberanian untuk tetap melangkah, meski pelan." Pidato itu viral. Bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran. Daniel tidak lagi jadi CEO yang hanya dielu-elukan karena pencapaian, tapi karena keteguhan hati yang mulai menyentuh banyak orang. Namun perubahan yang paling mengejutkan datang tanpa peringatan. Pagi itu, setelah bangun tidur, Andin duduk di pinggir tempat tidur, seperti biasa. Ia merentangkan tangannya, lalu mencoba mengangkat lututnya dengan bantuan tangan. Tapi sesuatu yang asing terjadi. Kakinya, yang selama ini tak pernah memberi respon, bergerak pelan, dengan sendirinya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Andin membeku. Ia menatap lututnya, mengulang gerakan yang sama. Kali ini, ia mengerahkan seluruh fokus, bukan tenaga. Dan lutut itu kembali bergerak. Kecil, gemetar, tapi jelas. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menutup mulutnya, terisak pelan. "Allah, ini beneran," bisiknya. Tak ada yang menjawab. Tapi dadanya terasa sesak oleh rasa syukur yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Ia tidak segera memberitahu siapapun. Tidak ke orang tuanya. Tidak ke tim terapi. Bahkan tidak ke Raka. Meski keinginan untuk berbagi itu menggebu. Ia hanya ingin merasakan momen itu sendiri. Menikmati secercah harapan yang selama ini ia kejar dalam gelap.
Di malam yang sama, ia duduk di depan laptop, menulis sesuatu dalam dokumen kosong. Satu kalimat yang muncul begitu saja. Aku belum selesai. Aku bahkan baru mulai. Kalimat itu ia simpan. Bukan untuk dipublikasikan, tapi sebagai pengingat bahwa tubuhnya sedang mendengar. Dan semesta, dengan caranya yang misterius, sedang menjawab doa-doa yang ia ucapkan dalam diam. Perubahan itu datang perlahan. Tidak seperti dalam film, di mana tokoh utama langsung berdiri lalu berjalan tanpa celah. Bagi Andin, setiap detik adalah medan pertempuran. Bahkan hanya untuk mengangkat jari kakinya sendiri, ia harus menutup mata, menahan napas, dan mengerahkan seluruh keyakinan yang ia miliki. Namun ada satu hal yang lebih sulit daripada menyembuhkan tubuh, yaitu menghadapi dunia yang tidak pernah benar-benar siap menyambut seseorang yang berubah. Kabar bahwa Andin mulai merasakan pergerakan di kakinya tersebar cepat. Awalnya dari salah satu terapis yang tanpa sengaja bercerita ke rekannya. Lalu mengalir seperti air bocor di sela-sela perusahaan. Dalam hitungan hari, para manajer, asisten, bahkan tim PR perusahaan mulai membicarakannya. Bu Andin katanya sudah bisa gerak, ya? Wah, dia pasti akan balik ke posisi puncak. Jangan-jangan dia bohong waktu bilang lumpuh dulu, hanya untuk simpati publik. Bisikan-bisikan itu pelan tapi tajam. Di kantor, Andin merasa mata orang-orang lebih banyak tertuju pada kakinya ketimbang hasil rapatnya. Ia tahu, perubahan itu mengundang tanya. Tapi ia tak menyangka bahwa justru orang-orang terdekatlah yang tampak tidak siap menerima kebangkitannya. Yang paling menyakitkan datang dari seseorang yang dulu pernah ia cintai. Bram. Laki-laki itu, yang dulu bersumpah akan tetap tinggal meski apapun yang terjadi, kini kembali muncul setelah sekian lama menghilang sejak kecelakaan. Ia datang tiba-tiba ke rumah Andin dengan jas rapi dan wajah penuh senyum basa-basi. Aku dengar kamu mulai pulih. Hebat ya. Aku tahu kamu bisa lewati semua ini, katanya ringan, seolah tak pernah meninggalkannya di saat paling gelap. Andin menatapnya lama. Ada luka lama yang tersentuh kembali. Tapi bukan karena masih cinta, melainkan karena kecewa pada cara seseorang bisa begitu mudah berpura-pura. Kamu kesini buat apa, Bram? Suaranya datar. Cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Dan, siapa tahu, kita bisa mulai lagi dari awal. Andin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena getir. Dulu, waktu aku kehilangan kakiku, kamu juga kehilangan rasa hormatmu padaku. Sekarang, saat aku mulai berdiri lagi, kamu datang lagi dengan wajah manis. Bram terdiam. Mencoba menyusun kalimat, tapi Andin sudah berdiri perlahan dari kursi rodanya, dengan bantuan alat penopang kecil, dan menatap matanya lurus. Aku tidak butuh seseorang yang hanya hadir ketika aku berdiri. Aku butuh seseorang yang mau memegang tanganku saat aku jatuh. Bram pergi tanpa kata. Dan saat pintu tertutup, Andin jatuh terduduk kembali ke kursi roda. Bukan karena lelah, tapi karena dadanya terasa sesak. Ia menangis, bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena lega. Lega akhirnya bisa melepaskan seseorang yang hanya menjadi beban dalam perjalanan panjangnya. Hari-hari selanjutnya, Andin lebih banyak menyendiri. Ia membatasi interaksi sosial, tidak lagi memenuhi undangan makan malam para komisaris atau influencer yang dulunya membanjiri media sosialnya dengan pujian. Satu persatu, lingkaran lamanya mulai menyusut. Dan itu membuatnya sadar, ketika kamu kehilangan kekuatan fisik, dunia akan mulai menjauh. Tapi ketika kamu mulai pulih, mereka akan datang kembali, bukan karena peduli, tapi karena takut kehilangan kesempatan memanfaatkanmu lagi. Namun dari semua yang menghilang, ada satu sosok yang tetap tak terlihat, Raka. Andin sudah mencoba kembali ke bengkel itu. Tapi tempatnya kosong. Gerbang seng itu tertutup rapat. Tak ada motor tua. Tak ada suara palu. Bahkan penjual gorengan di sebelahnya berkata, Mas Raka udah seminggu gak kelihatan. Katanya ada urusan jauh. Andin menunduk. Entah kenapa, kehilangan Raka terasa berbeda. Ia bukan bagian dari masa lalu yang ingin ia buang. Raka adalah bagian dari proses kebangkitannya.
tapi terlalu misterius untuk bisa diikat dengan cara biasa. Malam itu, ia duduk di balkon, memandangi langit Jakarta yang mulai kelabu oleh polusi. Ia menatap ke kejauhan, lalu menutup mata. Di benaknya, ia mengulang kalimat yang pernah Raka ucapkan dengan sederhana, tapi mengubah hidupnya. Saya nggak bisa kasih janji pasti, tapi saya bisa kasih satu hal, keyakinan. Andin membuka matanya perlahan. Ia tahu, dalam hidup ini, tak semua orang datang untuk tinggal. Beberapa hadir hanya untuk menyentuh titik paling dalam dari diri kita, lalu pergi setelah tugasnya selesai. Dan mungkin, Raka adalah orang seperti itu. Namun apa yang ia tinggalkan bukanlah kekosongan, tapi percikan cahaya yang terus menyala. Di matras ruang pribadinya, Andin mulai berlatih kembali malam itu. Tidak lagi untuk membuktikan kepada orang-orang, tapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar mengangkat betis, meluruskan lutut, menegakkan punggung, semua dengan bantuan alat. Setiap gerakan diiringi air mata, bukan karena sakit, tapi karena tahu. Ini bukan keajaiban. Ini adalah buah dari ketekunan dan keyakinan. Udara pagi itu berbeda. Tidak lebih dingin dari biasanya. Tidak lebih hangat. Tapi bagi Andin, napas yang ia hembuskan terasa lebih dalam, lebih hidup. Di dalam ruangan terapi di rumahnya, dengan lampu temaram dan aroma minyak kayu putih yang samar, ia berdiri diam di depan cermin lebar. Tanpa make up, tanpa blazer CEO, tanpa podium. Hanya dirinya. Dan tubuh yang selama ini dianggap lumpuh. Ia menatap refleksi dirinya dengan saksama. Mata itu tidak lagi menyimpan keraguan. Luka-luka yang dulu disembunyikan dengan kata-kata tegas kini sudah tidak perlu ditutupi. Karena hari ini, ia sudah siap mengambil langkah pertamanya. Bukan untuk pertunjukan. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Tapi karena hatinya sudah cukup pulih untuk percaya lagi. Andin menggenggam dua pegangan alat bantu jalan. Kedua kakinya masih lemah. Tapi ia tahu, kekuatan bukan selalu soal otot, melainkan soal tekad yang telah dilatih dengan air mata. Ia tarik napas pelan. Lalu ia dorong tubuhnya ke atas. 1, 2, detik yang terasa seperti keabadian. Tangan-tangan kecil di tubuhnya, yang sempat dianggap mati, perlahan mulai ikut menopang. Lututnya gemetar, betisnya seperti hendak tumbang. Tapi jiwanya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan ketika akhirnya ia berhasil mengangkat tubuhnya sepenuhnya dari kursi roda, dunia di sekelilingnya seperti berhenti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan karena sedih, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya mengizinkannya kembali menjadi dirinya sendiri. Dia berdiri. 1 menit. 2 menit. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap refleksi itu dan berbisik dalam hati. Terima kasih tubuhku. Kamu belum menyerah. Detik itu pula, pintu kamarnya diketuk pelan. Asistennya masuk dengan wajah bingung saat melihat kursi roda kosong. Bu, saya pikir ibu masih. Suara itu terhenti. Pandangan sang asisten terbelalak saat melihat Andin berdiri tegak dengan alat bantu di kedua sisinya. Wajahnya berubah pucat, lalu gemetar. Bu, ibu berdiri. Andin tidak menjawab. Ia hanya menoleh pelan dan tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak muncul sejak kecelakaan. Senyum dari hati yang tidak lagi diselimuti beban. Sore harinya, Andin memutuskan untuk mengunjungi sebuah acara sosial yang rutin diselenggarakan oleh perusahaan. Acara yang dulu ia abaikan karena sibuk rapat dengan para pemegang saham. Acara itu diselenggarakan di halaman rumah panti asuhan, tempat anak-anak yatim dibina dan dibimbing. Andin datang tanpa didampingi siapapun. Tidak dengan konvoi mobil, tidak dengan protokol. Ia turun perlahan dari mobil, dengan bantuan tongkat khusus yang kini menjadi simbol kekuatannya. Beberapa anak kecil langsung berlari menyambut. Mata mereka berbinar melihat sosok Andin, bukan sebagai CEO besar, tapi sebagai manusia yang datang membawa senyum dan pelukan hangat. Ia ikut duduk di antara mereka, mendengarkan celoteh polos dan tawa lepas. Tak ada yang menatap kakinya. Tak ada yang bertanya kenapa ia tak seperti dulu. Di mata anak-anak itu,
Ia tidak pernah kehilangan apapun. Seorang gadis kecil menarik tangannya dan berkata, "Kakak cantik banget. Aku mau kayak kakak kalau gede nanti." Andin menatap anak itu, menggenggam tangan mungilnya, dan menjawab, "Kalau kamu kuat, kamu sudah cantik dari sekarang." Di tengah acara, seseorang dari pihak panti memberikan kesempatan Andin untuk menyampaikan sepatah dua kata. Biasanya, ia akan menolak. Tapi kali ini, ia berdiri pelan dari kursi, membuat semua orang terdiam. Wajah-wajah heran, terkejut, bahkan nyaris tak percaya, memenuhi pandangan di sekelilingnya. Andin berjalan perlahan ke depan, disambut tepuk tangan yang tidak sekencang biasanya, tapi jauh lebih tulus. Ia berdiri di tengah, mengambil mikrofon, dan membiarkan hening menyelimuti mereka sejenak. "Saya tidak datang ke sini sebagai CEO. Saya datang sebagai seseorang yang sempat merasa kehilangan segalanya. Tapi saya belajar satu hal. Tubuh kita mungkin bisa lumpuh, tapi hati kita jangan pernah. Karena selama hati kita masih ingin bangkit, maka seluruh tubuh akan ikut berjuang." Suasana hening berubah menjadi haru. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Bukan karena iba, tapi karena mereka menyaksikan sendiri kekuatan yang lahir dari luka. Daniel mengakhiri pidatonya bukan dengan salam atau yel-yel perusahaan, tapi dengan kalimat yang bahkan ia sendiri tak rencanakan sebelumnya. "Jangan tunggu dunia menolongmu untuk berdiri. Berdirilah, agar dunia tahu kamu tidak pernah menyerah." Sore itu, dunia berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena satu orang yang tidak berhenti mencoba, meski dalam diam, meski dalam ketakutan, meski dengan tubuh yang tak lagi sempurna. Dan dari kejauhan, di balik kerumunan, di antara pohon dan cahaya matahari yang mulai tenggelam, Andin sempat melihat siluet seseorang berdiri menatapnya. Ia mengenakan topi lusuh. Tubuhnya bersandar di motor tuanya. Tapi saat mata mereka bertemu, orang itu hanya mengangguk pelan. Andin tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Karena ia tahu, Raka tidak pernah benar-benar pergi. Langit sore itu kelabu, seolah bumi sedang menahan tangisnya sendiri. Hujan tak turun, tapi awan berat menggantung di atas kepala, menekan suasana hati yang sejak pagi sudah dipenuhi pertanyaan yang belum selesai. Setelah acara sosial itu selesai, Andin tidak langsung pulang. Ada satu dorongan yang menggelitik hatinya untuk mengikuti arah yang ia sendiri tak mengerti. Ia menyuruh sopirnya belok ke arah yang tak ada dalam jadwal. Jalan kecil menuju kawasan industri lama, tempat yang pernah menjadi saksi pertemuan pertamanya dengan pemuda tambal ban bernama Raka. Tapi saat mobilnya tiba di gang itu, bengkelnya sudah berubah. Seng tua itu tak ada. Plang tambal ban pun lenyap. Kini berdiri toko baru dengan warna mencolok, menjual ket motor dan aksesoris kendaraan. Andin turun dari mobil dengan hati tercekat. Ia berdiri di depan toko itu, memandang kosong. "Maaf, Mbak, cari siapa?" tanya penjaga toko ramah. "Dulu di sini ada bengkel tambal ban kecil. Pemiliknya, namanya Raka." "Oh, yang dulu? Wah, udah lama banget nggak kelihatan. Dengar-dengar, dia sering pindah-pindah tempat. Enggak pernah menetap. Katanya suka bantu-bantu panti atau pesantren. Tapi saya juga enggak kenal dekat." Andin mengangguk. Bibirnya mengucapkan terima kasih. Tapi hatinya remuk. Rasanya seperti mengejar bayangan. Semakin ia mendekat, semakin sosok itu menjauh. Dalam perjalanan pulang, Andin menatap keluar jendela. Jakarta tampak asing malam itu. Padahal ia sudah hidup di kota ini selama lebih dari 20 tahun. Tapi dalam sunyinya, ia sadar, ada rasa kehilangan yang jauh lebih dalam dari kehilangan fisik. Yaitu ketika seseorang hadir di hidupmu hanya sebentar, tapi meninggalkan luka dan cahaya sekaligus. Namun dunia ternyata belum selesai mempertemukan mereka. 3 hari kemudian, ia menerima undangan dari sebuah yayasan kecil di pinggir kota. Yayasan itu akan mengadakan seminar pengembangan potensi anak-anak desa dan kaum marginal. Entah kenapa, meski bukan acara besar, Andin merasa harus datang. Ia datang bukan sebagai pembicara, melainkan sebagai peserta biasa. Duduk di bangku belakang.
Menyimak. Suasana sederhana. Tak ada karpet merah. Hanya tikar dan kipas angin berdiri. Tapi di atas panggung kecil dari papan kayu itu, muncullah seorang pria berkemeja putih kusam. Rambutnya sudah sedikit lebih rapi. Tapi saat ia membuka mulut dan mulai berbicara, Andin merasa jantungnya berhenti berdetak. Itu suara yang ia kenal. Suara yang mengubah hidupnya. Nama saya Raka. Saya bukan motivator. Bukan dokter. Saya juga bukan pemilik yayasan ini. Saya cuma orang yang pernah jatuh. Dan saya percaya, setiap manusia punya satu titik dalam hidupnya, di mana dia benar-benar kehilangan semuanya, termasuk rasa percaya diri. Dan justru dari titik itu, semua hal baru bisa mulai tumbuh. Andin tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk. Napasnya bergetar. Ia ingin berdiri, ingin meneriakkan nama Raka. Tapi tubuhnya tak sanggup. Ia hanya bisa menangis dalam diam, dikelilingi puluhan orang yang tak tahu bahwa wanita di kursi tengah itu sedang dihantam gelombang kenangan yang tak bisa dijelaskan. Selesai acara, Andin memberanikan diri berdiri dan berjalan pelan menuju panggung. Raka sedang membantu membongkar proyektor. Tak sadar ada seseorang berdiri di belakangnya. Raka. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat Raka membalikkan badan. Matanya membelalak, tapi ekspresinya tidak terkejut. Hanya hening. Andin, bisiknya. Mereka berdiri saling menatap. Dunia di sekitar mereka lenyap sejenak. Hanya ada dua jiwa yang pernah bersentuhan dalam luka. Kini dipertemukan kembali oleh takdir yang diam-diam bekerja tanpa suara. Aku nyari kamu, ucap Andin. Aku tahu, jawab Raka lembut. Makanya aku pergi. Andin mengerutkan kening. Kenapa? Karena kamu bukan orang yang butuh diselamatkan selamanya. Aku hanya perlu membuat kamu sadar bahwa kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Andin tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Raka. Matanya penuh air mata. Tapi bukan karena sedih. Kali ini, ia merasa utuh. Aku udah bisa berdiri, katanya sambil menghela napas. Aku tahu, sahut Raka lagi, tersenyum pelan. Dari cara kamu bicara, dari cara kamu berjalan ke arahku sekarang, aku tahu kamu sudah lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Andin tertawa kecil sambil menyeka pipinya yang basah. Kamu ini siapa, sebenarnya? Raka mengangkat bahunya. Cuma seseorang yang juga pernah kehilangan arah. Tapi menemukan makna hidupnya setiap kali melihat orang lain menemukan dirinya lagi. Malam itu, mereka duduk berdua di teras yayasan. Tidak banyak kata. Tapi setiap diam terasa cukup. Tidak ada janji. Tidak ada rencana. Tapi ada pemahaman yang lahir dari luka yang sama. Bahwa hidup bukan soal siapa yang hebat. Tapi siapa yang mau bertahan ketika semuanya hancur. Dan Andin tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendiri. 3 hari setelah pertemuan di yayasan, Andin masih merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Bukan sekadar bahagia, bukan pula nostalgia, tapi semacam rasa tenang yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang akhirnya bisa memejamkan mata setelah bertahun-tahun berjaga tanpa tidur. Namun ada satu hal yang masih tertinggal di hatinya. Pertanyaan. Siapa sebenarnya Raka? Mengapa ia tahu banyak hal tentang tubuh dan jiwa, namun memilih hidup di pinggir kota sebagai tambal ban keliling, mengajar anak panti asuhan, lalu menghilang seperti embun pagi? Pagi itu, Andin memberanikan diri kembali ke yayasan tempat terakhir mereka bertemu. Tapi Raka sudah tidak ada. Salah satu relawan berkata, Mas Raka hanya numpang bantu. Dia nggak pernah tinggal lama di satu tempat. Andin hanya mengangguk pelan. Tapi sebelum pulang, relawan itu memberinya sebuah amplop. Ini dititipin buat ibu. Katanya, kalau dia balik, kasih ini. Tangan Andin gemetar saat membuka amplop itu di dalam mobil. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas fotokopi. Potongan artikel koran lawas dengan headline. Mahasiswa kedokteran saraf dikeluarkan setelah skandal akademik misterius. Di bawahnya, foto seorang pemuda dengan wajah lebih muda, tapi sorot mata yang sama. Raka. Andin membaca setiap baris perlahan.
Nama lengkapnya, Rakanda Yudhistira. Mahasiswa cemerlang Fakultas Kedokteran ternama. Peneliti muda untuk terapi saraf non-invasif. Ia sempat diundang ke konferensi internasional dan dikabarkan menciptakan metode stimulasi titik tubuh berbasis refleksi neurologis. Tapi semua itu terhenti saat ia dituduh memalsukan data eksperimen. Kasusnya dibuka, lalu ditutup tanpa penjelasan. Banyak pihak percaya ia dijebak oleh atasannya sendiri yang mencuri idenya. Tapi Rakanda tak pernah melawan. Ia menghilang dari dunia medis, memilih jalan sunyi tanpa klarifikasi apapun. Ia bahkan tak muncul di sidang pembebasannya. Andin menjatuhkan kertas itu ke pangkuan. Matanya tak bisa berkedip. Dadanya sesak. Jadi selama ini, dia bukan tukang tambal ban biasa, bisiknya pelan. Dia orang yang disingkirkan dunia, tapi memilih menyembuhkan orang dengan caranya sendiri. Air matanya jatuh tanpa izin. Ia merasa kecil. Ia yang selama ini dielu-elukan karena prestasi, pernah menjadi pusat pujian dan decak kagum, ternyata justru diselamatkan oleh seseorang yang dikubur diam-diam oleh sistem. Hari itu juga, Andin pulang ke rumah dan membuka laptopnya. Ia menulis postingan panjang di akun sosial medianya yang memiliki jutaan pengikut. Tanpa menyebut nama, tanpa menandai siapapun, ia menceritakan pengalamannya. Tentang seorang pemuda yang datang dalam hidupnya bukan untuk memamerkan gelar, tapi untuk menghidupkan kembali keyakinan yang sudah mati. Ia menutup tulisannya dengan kalimat, "Dunia ini mungkin terlalu sibuk mencari siapa yang paling tinggi. Tapi kadang, orang yang paling dalam lukanya, justru yang paling bisa menyembuhkan." Postingan itu meledak. Jutaan orang membacanya. Ribuan komentar datang dari para penyintas trauma, mantan pasien, bahkan dokter yang mengenali nama Rakanda Yudhistira. Banyak yang mengaku pernah mendengar metodenya, bahkan diam-diam menggunakannya tanpa memberi kredit. Danien tak membalas komentar-komentar itu. Ia hanya menatap layar dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Kalau dunia pernah menolakmu, Raka, biar dunia tahu sekarang siapa kamu sebenarnya. Seminggu kemudian, dalam sebuah seminar kedokteran terbuka yang disiarkan langsung, Andin diundang sebagai pembicara kehormatan. Tapi ia tidak membahas teknologi terbaru atau strategi bisnis. Ia berdiri tegak, tanpa tongkat, di atas panggung yang dulu terasa seperti mimpi baginya. Saya tidak akan bicara panjang. Saya hanya ingin memperkenalkan seseorang, ucapnya. Ia menoleh ke arah pintu samping panggung. Dan dari balik tirai, masuklah seorang pria berjaket hitam sederhana, dengan langkah tenang dan tatapan lurus ke depan. Ruangan langsung sunyi. Andin menatap audiens dan berkata, "Inilah orang yang menyelamatkan saya. Bukan dengan alat canggih, tapi dengan keyakinan. Namanya Rakanda Yudhistira. Dan saya berdiri di sini, karena dia." Tepuk tangan pecah. Beberapa orang berdiri. Sebagian besar menangis. Raka berdiri di samping Andin, bingung, sedikit canggung, tapi tak bisa menyembunyikan haru di matanya. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan ke Andin, "Kenapa kamu lakukan ini?" Andin menoleh, suaranya gemetar, tapi tegas. "Karena kamu sudah cukup lama memilih diam. Sekarang waktunya dunia mendengarkan." Hari itu bukan akhir cerita mereka. Tapi akhir dari keraguan Andin atas dirinya sendiri. Akhir dari ketakutan bahwa ia tidak mampu berdiri. Dan akhir dari dunia yang menilai seseorang hanya dari gelar atau jabatan. Raka tak pernah meminta apapun. Tapi Andin tahu, satu hal yang tak bisa ia kembalikan, waktu. Tapi setidaknya, ia bisa membayar waktu 10 menit yang dulu pernah diminta Raka, dengan sisa hidupnya, yang kini penuh makna. Dan di antara tepuk tangan dan kilatan kamera, dua manusia yang pernah hancur oleh dunia kini berdiri, tidak di atas pujian, tapi di atas kebenaran yang selama ini terpendam dalam diam.